Yo, Sampurasun. Kembali lagi bersama saya, ada Evo Simple dalam acara Obrolan Simple. Dan spesial di hari ini, bajunya sama nih sama episode kemarin. Harusnya Bang Jack itu video pertama, karena ada suatu hal. Karena saya di video pertama itu, padahal ini video nggak tahu ya gimana cara uploadnya. Apakah seminggu sekali atau gimana? Pokoknya saya menjelaskan dulu. Jadi video yang pertama itu saya openingnya, selama saya hilang, bla diceritakan di situ. Tapi kalau sekarang kan karena video yang lalu udah dijelasin, jadi nggak usah dijelasin. Jadi sekarang mah welcome back. Langsung aja. Masih baju yang sama, saya sepertinya akan pakai baju ini terus sebelum ada endorse yang datang. Gitu. Stoknya biar banyak. Nah, kenapa saya mengundang beliau? Karena untuk mengundang iklan juga. Wah, mudah-mudahan. Kalau mengundang beliau ini viewersnya katanya bisa sampai puluhan juta ya. Harus. Ada Evo Simple di sini dan ada Bang Jack. Mantap. Bang Jack ini adalah salah satu kesepuhan. Wah. Ya. Tukang kemasan kesepuhan. Atau saya bilangnya adalah senior atau maestro. Maestro, mau gak sih disebut kayak gitu? Ya, terserah orang-orang aja. Ya, maksudnya ini salah satu senior dalam dunia kesenian yang ada di Karawang. Jadi kalau dikerucutin lagi, beliau ini dalam bidang seni rupa. Menggambar atau melukis. Melukis teh dipeluk sambil dikis. Ya, itu. Kayaknya udah ada deh jokes itu ya. Udah itu bosan itu. Ya. Bosan. Jadi saya ngajak Bang Jack ini pengen sambil kalau seorang pelukis, disebutnya pelukis lah ya? Iya, disebut pelukis. Kalau pelukis kan imajinasinya tuh luas, jadi saya mau berimajinasi. Biasanya kan saya berimajinasinya waktu bujangan itu ke hal-hal lain. Ya. Oh, zamannya ini itu ya, buku kecil itu. Karnero. Wah, itu terlalu tua, itu Bang Jack. Kalau saya sih udah di Twitter. Kalau Twitter udah lain ya. Waktu masih detiknya itu 2,20 detik. Iya, jadi durasinya 2 menit. Kalau sekarang udah bisa 1,5 jam aja di Twitter. Nggak diblokir. Jadi saya nonton di Twitter waktu itu, saya berimajinasinya hal-hal negatif lah. Kalau sama pelukis kan berimajinasinya itu selalu indah. Gitu kan? Iya, dibuat indah. Jadi ngelihat apapun, misalkan contohnya ngelihat bangunan, kalau secara kasat mata itu bangunan hampir mau runtuh. Tapi ketika dilukiskan atau digambarkan dalam kertas atau kanvas gitu, kita melihatnya, wih keren banget nih, lukisan beda gitu. Jadi estetikanya berbeda. Ketika lihat langsung bangunan, pas digambar gitu, wah ini malah saya lebih sukanya digambar gitu. Nah, itulah kehebatan orang-orang pelukis. Berarti dari sejak kapan tuh Bang Jack sudah mulai menekuni lukisan ya? Kalau sejak awal sih saya belum sampai ke lukis, gambar dulu ya. Gambar dulu. Oh, mungkin nanti ada deskripsi beda-beda antara lukisan, gambar. Dari paling bawah itu sketsa. Sketsa, gambar, terus lukisan itu ada definisi yang berbeda itu. Tahapan-tahapan. Saya dulu belajar menggambar dulu. Menggambar bentuk, anatomi. Yang artinya menggambar itu? Menggambar bentuk, anatomi itu harus disesuaikan dengan apa yang kita lihat realnya. Kalau menggambar. Kalau kita menggambar wajah orang, harus persis dengan wajah orang. Siap. Kalau lukisan tidak perlu sama dengan wajah orang, mau pelanyon apapun, tapi esensi isinya sama. Kena. Nah, itu beda, tahapan lukisan berbeda. Jadi seperti itu. Waktu dulu SMP memang saya sudah. SMP boleh tahu tahun berapa itu ya? Kayaknya dulu belum SMP deh, namanya masih apa ya? SMP. Apa sih dulu tuh zaman
penjajahan tuh sekolah apa ya? SR. Nah, itu suara rakyat. Iya. Zaman SR. Pokoknya zaman itu lah ya. Zaman itu waktu masih kursi nggak daplok, mereka sama. Itu SD itu. Kalau SMP sudah mulai pakai kursi meja, udah mulai ini. Siap. Nah dari SMP itu saya udah mulai senang menggambar. Kalau dulu ada mainan kertas kecil gambaran itu ya. Kalau di bahasa Sunda itu ada gambaran yang gambarnya kartun, Mickey Mouse, apa itu saya sering contoh aja itu. Awalnya seperti itu, beli contoh di kertas, contoh kertas sampai terus lulus SMP. Terus sekolah ke SMA, ke STM, masuk ke teknik mesin. Seneng gambar situ. Cuma gambarnya gambar teknik mesin tuh. Udah mulai berbeda. Gambar teknik mesin. Iya, jadi teknik, bukan gambar lukisan, bukan ini. Teknik. Jadi teknik sih. Akan dulu ada sekolah belum ada SMK ya. Masih jurusan STM gitu. STM itu ada jurusan sipil, gambar sipil yang gambarnya tentang estimasi bangunan, bentuk bangunan. Terus teknik mesin, ya gambar-gambar mesin. Nah, awal seperti itu karena basicnya udah seneng menggambar. Pas sekolah seperti masuk ke situ jadi lebih seneng. Cuma agak berbeda, emang garis-garisnya emang sama sih, cuma pakai meja gambar dengan ini. Cuma karena seneng ya sering menggambar. Jadi kalau dulu sekolah STM itu saya sering menerima orderan gambar teman-teman yang ada tugas PR nih, tolong gambarkan ini dong gear atau baut atau ini. Saya ngulik gambarnya. Justru gambar-gambar kayak gitu ya. Tapi kalau zaman Bang Jack ini udah ada gambar-gambar kayak gunung, sawah. Sama. Ada ya itu? Ada ya? Ada. Itu udah ada. Siap. Itu kalau di luar dari sekolah ya. Kalau di rumah gambarnya ya tetap gunung 2. Iya, gitu-gitu. Tapi diwarnain gitu. Bang Jack gitu juga kan? Ya dulu gitu seperti itu. Tapi sekarang udah lain. Awalnya. Berarti ya sama ya, kalau basic menggambar pastinya ya kita zaman SD SMP karena di sekolah ada gambar. Iya. Ya mungkin dari situ. Dari situ awalnya. Cuman kan di situ bisa tersaring tuh. Maksudnya ini anak beneran emang ada gitu. Mulai kayak saya adalah orang sebenarnya saya pengen banget bisa gambar. Cuman apa ya? Karena nah ini bisa dikatakan bisa gambar itu seperti apa tuh? Misalkan contoh, saya bisalah gambar gajah mah, walaupun tidak sama seperti gajah. Ya. Itu bisa disebut dengan pelukis ke saya tuh? Bisa. Nanti kalau udah tahapannya berbeda, sebut pelukis, karena pelukis itu tidak selalu sesuai dengan objeknya ini, tapi tetap seorang pelukis itu harus melalui tahapan-tahapan. Kalau sekolah nggak mungkin langsung SMA, tapi paham. tetap gambar bentuk itu harus dikuasai. Ya kalau gambar tangan ya harus persis tangan dulu. Walaupun nggak persesi banget gitu ya, ini persis banget tapi udah mulai gitu. Nah dilihat dari si anak atau senang melukis, senang menggambar atau tidak, kita melihat dari sehari-harian aja. Dari sehari-hari anak seneng coret-coret di mana gitu. Ini pasti udah ada bibit seneng coret-coret nih. Dilihat dari situ tinggal kita mengarahkan aja tuh. Betul. Kasih buku gambar, kasih ini. Nah, seperti itu. Dulu saya seperti itu. Ya, namun kayaknya sih kalau saya enggak akhirnya. Karena saya sukanya malah sekarang nih di usia yang udah gede lah gitu. Saya pengen jadi gambar bisa gitu. Kalau di usia yang gede semakin tinggi minat gambarnya, lakukan aja. Lebih gampang malah ini malah akan lebih emosinya lebih kena. Nanti ngarahnya ke main gradasi warna, nirvana, warna-warna, emosional warna. Si gambarnya. Iya, karena biasanya orang yang nggak seneng gambar, nggak seneng ini pasti bisa ngelukis. Ngelukis mah pasti bisa. Karena lukisan itu emosional kita, pikiran kita, lagi apa kita tuangkan aja. Makanya ada istilah terapi art, itu ada istilah terapi art untuk orang-orang tua, orang-orang ini untuk menghilangkan kepengatan. Betul. Ini itu udah ada proses seperti itu. Betul. Termasuk mungkin ini ya salah satu contohnya ya. Ini adalah produk atau produk lukisan lah gitu. Iya, cuman ini medianya ini aja. Kayak gini kan, ini kan bisa dikatakan gambarnya nggak persis banget gitu, seperti manusia atau ini, tapi esensi isinya kan betul, kena banget gitu. Tujuan yang mau Gen Z ini mau di apa, tujuannya mau kemana nih, arah lukisannya itu isinya apa. Betul. Nah itu kalau lukisan ke situ. Betul.
Ya, jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, seperti ini gambar-gambar karakter muka ini, terus dengan macam-macam bentuk ini. Simpson dengan berbagai karakternya gini, waktu emosinya, waktu senengnya di muka aja udah ini. Walaupun gambarnya Simpson seperti itu kan, karakternya memang seperti itu dia. Nah, yang keren itu ini konsep membuat muka Simpson itu seperti ini, itu yang keren. Nah, membuat karakter. Iya, itu yang paling keren. Orang yang paling keren kalau yang bisa membuat karakter seseorang, apalagi bisa viral banget, banget dipakai orang. Termasuk saya pada akhirnya kayak yang tadi bilang, karena saya pengen jadi seorang pelukis lah gitu. Pada akhirnya saya memang sangat menyukai dunia seperti ini, gambar ya. Termasuk kayak kenapa beli baju ini, karena saya suka gambarnya gitu. Termasuk ada tokoh karakter yang mungkin kayaknya sih ini biasa aja ya, cuman kena banget. The Popo. Oh iya, Popo kan. Cuman bulat doang kayak gitu, tapi konsistennya dia, eksisnya dia semakin dikenal. Kalau ada gambar itu, ini. Popo. Itu karakter yang kayak gitu yang Bajik bilang ya. Sebenarnya kalau orang awam lihat, iya, maksudnya kayak bulat-bulat doang. Bulat-bulat doang. Tapi karena konsistennya dia, niatannya dia gini, itu yang bikin proses itunya yang bikin yang tadi berharga bahwa membuat karakter itu yang paling keren itu yang membuat imajinasi karakter. Makanya seorang tukang gambar atau seniman itu suka membayangkan hal-hal yang di luar pemikiran orang. Betul. Gue harus gimana nih bikin apa nih, lihat itu udah ada kayak gitu mah, gue harus yang lain. Nah, terus berpikir terus gimana menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda dengan yang lain. Konsep-konsep desain ya, orang-orang desain juga kan basicnya dari gambar, pasti dari gambar. Secara konvensional bisa gambar lah ya. Ya, termasuk si Juki. Juki itu banyak itu. Tombok, keren-keren itu orang. Apalagi yang sekarang lagi viral itu apa? Yang kapal ya. Kapal betul. Yang suka viral anak-anak muda sekarang, benderanya suka ada. Bajak laut. Oh iya. One Piece. Itu keren banget imajinasinya, desainnya. Pikirannya keren gitu. Nah, kalau misalkan itu kan gambar juga ya? Gambar kan akhirnya komik kan? Komik, jadi bentuk komik. Karena memang seni rupa itu kan banyak. Itu ada misalkan itu dibuat menjadi 1000-an buku komik. Keren itu. Makanya keren banget orang yang bisa bikin story ya. Story dari seperti karakter itu. yang dia bikin. One Piece kan nggak ada, aslinya nggak ada. Emang cuma pikiran dia menciptakan karakter ini. Tuh kebayangin. Ya kalau baca sejarahnya ya, sejarah si pembuatnya itu mereka menciptakan karakter. Walaupun ada ya referensi orang ada mungkin dia referensinya ada gini tapi diciptakan pembajak lah, dunia bajak laut ya. Ada yang diciptakan dengan sendirinya, dengan ngelamunnya, dengan hayalannya sampai viral banget di zaman sekarang ya. Oke. Kalau yang dulu tarik ke sana mungkin komik-komik Ganesha ya, tentang es. Cuma apa truk gitu doang. Terus Shibuta Dua Hantu. Itu kan para konsep-konseptor desain komik keren. Orang nggak sadar bahwa menggambar itu bisa sejauh itu, gitu. Akhirnya ya mungkin ya zaman dulu mungkin zaman sekarang juga ya, kayak kita pelajaran menggambar di sekolah tuh hanya sebagai hiburan semata gitu ya kan. Sebetulnya kan penting banget. Bisa gambar tuh ya, artinya ya sebenarnya kan kayak orang baca komik pun kan akhirnya cuma baca-baca doang, udah selesai segitu. Padahal kan ada esensi filosofi di gambar itu. Makanya sekarang banyak yang sekolah-sekolah sekarang udah menyadari ekskul gambar itu udah ini lagi udah mulai digalakkan karena ada sistem pendidikan mereka ya mereka. Sekarang harus ekskul di samping minat si anak, ekskul senang ini harus diarahkan ke situ. Karena itu untuk melatih daya pikir, keseimbangan otak kanan dan otak kiri kita. Jangan sampai anak dijejelkan dengan pendidikan. Nah, itu mungkin salah satunya maksudnya saya kayaknya otak kiri untuk berhitung, saya mah kieu ya. Misalkan beli ke warung misalkan 10.000 atau 13.000. Aya duit goceng, jeung 2.000-an opat lah gitu. Saya emang ngitung gitu ge lila Mas. Otak kiri artinya. Saya gitu teh
Makanya saya mau rada otak kanan. Makanya harus ada keseimbangan. Keseimbangan itu untuk supaya kayak orang mah supaya nggak jenuh otak teh. Jangan terlalu jenuh. Ya kita sebagai tukang gambar ya harus bisa mensetarakan, meratakan itu. Jadi kenapa si anak harus ada? Kita harus bermain dengan warna lah, yuk. Anak-anak dilatih untuk itu. Nggak terlalu mendidih. Nanti ketahuan ya ketahuan nanti dari situ. Kalau yang udah senior mah nanti ketahuan ya anak ini tuh, pasti sini ke sini, orangnya ke sini. Dari warnanya. Dari warna udah ketahuan. Secara psikologi ada ya. Psikologi ada hitungan-hitungan ini psikologi dari tahapan pertemuan pertama, kedua dan ketiga itu emosinya pasti kelihatan nanti ke ujung. Kadang gini juga kayak gambar contohnya. Kadang ada beberapa ini punten ya, kayak ada orang yang bunuh diri, sebelum bunuh diri dia menggambar. Iya, ada banyak. Nah, itu kan bisa kebaca juga bisa kebaca. Banyak itu contoh-contoh seperti itu. Ya gitu. Mudah-mudahan harusnya jangan ya. Iya, harusnya bisa gambar, jangan sampai pesan gitu. Tapi banyak cerita-cerita gitu yang dari gambar itu dari gambar baca kayak gitu. Nah, dari situ memang penting sekali kita menggambar walaupun kita nggak jadi pelukis. Tapi setidaknya untuk hiburan yang paling murah. Hiburan murah lah itu nggak banyak biaya, kita apapun kita bisa gunakan. Nggak usah beli cat yang ini. Kita punya patlot atau pensil atau cat tembok atau kita kalau pengen emosi kita reda atau ini agak ini ya bebasin aja coret-coret gitu. Ya minimal saya seperti ya saya bapak baru lah ya, punya anak yang baru 2 tahun gitu. Anak saya dia suruh bikin binatang-binatang. Walaupun mirip tapi apa untuk nanti. Iya. Biarin aja. Saya misalkan ini Dad dan dia bisa keren nih manggilnya Dad. Dan bikinin ini bikin gajah. Misalnya digambarkan gajah. Cek saya mantep mirip tapi anak saya apalin. Wah ini gajah. Nah, itu walaupun nggak mirip tapi tujuannya kena. Iya. Tujuannya kena. Apalin gitu. Jadi ngelatih si anak juga karena kita perlu sekali sebagai orang tua ya perlu. Walaupun kita bukan pelukis nih, bukan ahli gambar, tapi minimal bisa nerangkan bisa tuh gitu. Walaupun gambarnya bulat doang, badan gede terus ada tulalean di garis doang, orang si anak udah tahu. Oh, ini ada tulalean pakai aja. Gitu, enggak apa-apa. Ngasuh. Perlu itu. Gambar tuh luas. Jadi gak cuman hanya menjadi seorang seniman ya. Gambar mah tidak hanya seniman aja, kita bisa dipakai dalam berbagai hal. Ya termasuk kode-kode apapun yang ada di ini kode dengan gambar-gambar kan. Ya, salah satu. Itu perlu banget perluasan pembelajaran ini. Ya setidaknya walaupun nggak ahli tapi kita tahu. Betul. Itu, berarti dari SMP Bang Jack. Udah SMP udah mulai itu. SMP ke STM. Bikin gambar. Nah dari STM kan sering nerima pesanan, bukan pesanan ya. Tugas PR orang. Koream dia nggak mau. Saya kayak kerjain, dapat kos kan lumayan. Walaupun dapat 500 perak juga. Kerja zaman itu kerjain. Setelah keluar dari sekolah teknik, saya memang seneng ngelukis. Kalau di rumah sering pemandangan. Dulu sering gambar pemandangan terus. Pemandangan lah. Formalnya gitu lah, gambar gunung, pohon gini. Nah dari STM saya udah mulai gambar wajah, foto. Foto walaupun dulu pembelajarannya pakai skala, pakai garis-garis gitulah. Pakai garis-garis pembelajaran seperti itu. Tapi lama kelamaan. Basicnya itu. Itu basic kita nggak bahas itu ya. Jadi dari situ baru dilepas langsung belajar pesanan foto. Nah dari situ mulai nerima foto orang, digambarin lukisan. Ya kosnya masih kecil dulu, mas 100.000, 50.000 juga udah cukup lah dulu. Kalau sekarang mungkin lebih dari situ, harganya udah lain lagi. Semakin perjalanan seperti itu terus. Pada akhirnya Bang Jack ini menemukan nggak tuh kalau jati diri lah gitu ya, menemukan nggak tuh pada akhirnya gua itu di sini nih ngegambarnya. Nah itu proses lama juga. Karakter lukisan saya coba semua. Maestro-maestro yang udah ada, saya contohin gayanya gimana. Wah, kayak ini, kok karakternya semua cobain. Udah hampir ketemu, karakternya udah kena. Tambah lagi yang lain semuanya lama kelamaan. Setelah itu saya baru ngambil keputusan untuk membuat karakter saya di sini nih. Karakter saya di sini nih, saya nggak mau rubah-rubah lagi. Udah, setiap saya gambar harus seperti ini, harus seperti namanya ini. Apa kalau bisa menyebutkan? Kalau mendeskripsikan sekarang orang suka menyebutnya New Expressionist. Oke. Jadi saya capture gambar-gambar dari Bang Jack ya nanti. Jadi gambar-gambar seperti itu banyak sih pelaku-pelakunya banyak memang. Ini contoh
tokoh-tokohnya banyak. Sebuah karya lukisan itu kita tidak bisa menciptakan yang baru. Pasti di dunia ada, ini tidak ada hal yang baru. Ya, karena pasti ada orang yang dulu udah pernah melakukan. Betul. Bagaimana kita konsistennya dengan keinginan kita, karakter kita. Di sini. Sampai orang itu tahu. Oh, saya karakternya ini. Nah, sampai seperti itu. Nah, sekarang udah ke situ, larinya udah ke situ. Tapi kalau ada orderan foto ya tetap saya. Bisa juga ya. Bisa juga kan ini. Berarti Bang Jack ini merasa lebih nyamannya itu di aliran lah kita bisa juga. Gitu. Neo ekspresionis. Contohnya seperti si Bosco itu ya? Iya. Nah, itu ya. Seperti contoh-contoh seperti warna-warna garisnya bebas. Iya. Wah, udah kacang ya, salah satunya saya seperti juga. Iya. Jadi hal-hal seperti itu karena di situ saya menemukannya kebebasannya lebih tinggi. Betul. Karena aturan tidak ada ditahan. Ya. Wah. Betul. Warna garis ya, itu contoh-contoh seperti itu sampai sekarang udah dilakukan. Itu baru mungkin setelah umur saya semua nyobain abstrak yang warna gaya Van Gogh, gaya tokoh-tokoh yang lain, realis ini ya saya udah cukup ini, ketemunya situ ya. Saya pengen yang ini, udah cukup, saya udah harus ini konsisten karena orang akan opinikan atau mendefinisikan seseorang pelukis itu kalau sudah konsisten di suatu karya karakternya itu. Kalau masih belum punya ini, masih sini itu kurang. masih nyoba-nyoba mencari jati diri. Sama kita juga kan dulu hidup seperti itu kan. Betul. Musik juga sama. Apa ini. Kita punya referensi boleh. Asal jangan ya ini. Mungkin di dunia berkarya itu diperbolehkan ya. ATM itu ATM. Amatir tiru modifikasi. Boleh kayak gitu. Karena tidak ada yang baru lah. Tidak ada yang baru. Tidak ada yang baru. Susah untuk menciptakan suatu hal yang baru. Pasti ayawai. Karena bukan berbicara sempit ya. Pasti akan ke situ-situ juga polanya. Polanya pasti ke situ. Banyak ketahuan udah zaman mau style busana. Pasti nanti udah ada dulu zaman busana cut bray apapun udah ada semuanya udah ada banyak contoh-contoh itu karena tokoh-tokohnya ya banyak di dunia banyak. Tuh, jadi buat teman-teman yang mau berkarya jangan berpatokan untuk selalu menciptakan gue pengen baru. Ya lebih simpel lagi nih sih. Ada quotes bagus sih dari tokoh idola saya, ada Panji Pragiwaksono. Jadi dia bilang kalau berkarya itu sedikit lebih beda itu lebih baik. Artinya kan memodifikasi ya. Modifikasi itu lebih baik dibanding kalau lebih baik. Maksudnya kayak orang pengen lebih bagus atau lebih baik dari yang sebelumnya. Misalkan contohnya ada siapa pengen lebih baik dari situ, nggak bakal bisa tuh. Tapi kalau misalkan lebih beda baru ya seperti penyanyi lah, banyak penyanyi pengen suaranya pengen seperti dia, jangan seperti dia. Betul. Kita bisa seperti dia, tapi jangan seperti dia. Dia udah beda, udah tokoh, udah ini kita jangan modifikasi jadi kita. Modifikasi beda. Itu yang paling keren. Makanya ciptakanlah hal yang sedikit berbeda. Betul. Akan langsung kelihatan pasti. Beda. Kayak contohnya banyak lah contohnya ya. Maksudnya kan kayak sekarang kita kalau melihat air mineral, botolnya kan sama. Tapi sebut aja kita Aqua. Tiba-tiba muncullah lem mineralnya dengan botolnya kayak gitu kan. Tapi itunya model. Padahal kan cemot kayak gitu, tapi karena beda akhirnya ini pegangannya gini gitu. Sampai orang mereknya lip tetap ngomongin sama aku. Kayak gitu, nggak apa-apa lah ya. Beda merek lah, yang penting entongnya Aqua de wae gitu kan. Ya seperti itu. Jadi memang kita kalau perjalanan sih udah lama ya, udah setengah abad lebih istilahnya. Sekarang umur udah cukup ini, karakter saya udah gitu. Makanya sekarang menerapkan ilmu saya yang bisa itu ke murid-murid atau sering belajar ke anak-anak. Yuk kalian kalau mau belajar tetap dari basic anatomi, semuanya harus kita kuasain. Setelah semua kita kuasain, baru kalian mencari yang berbeda. Kayak lapang Jack, dia visite kareka ngecek lah. Ayo masih lanjut. Ini paling keren nih, podcast paling keren nih. Bisa yang ngeceknya yang hostnya juga. Ngecek lo ayo. Masih parah, jelmaan soalnya.
Jadi ya itulah tadi teman-teman, sesuatu yang berbeda itu ya. Jadi sekarang mungkin teman-teman sudah mulai banyak juga yang kalau di Karawang itu pelaku seni rupa banyak sih. Banyak ya? Banyak, hampir banyak, karena yang tergabung juga banyak semuanya. Mereka semua sedang mencari jati diri semua. Itu keren banget gitu, keren banget lah. Yuk kita bareng-bareng berkarya, semangat mencari apa yang kita inginkan dengan karya kita. Makanya mudah-mudahan Karawang pelukis atau tukang ini gambar makin banyak. Yuk kita nanti adakan event yang besar untuk teman-teman. Jadi di situ pameran gini ketahuan nih teman-teman. Oh ini. Jadi sehingga nanti ada lukisan orang Karawang harganya samiliar. Wih, mudah-mudahan. Nah, kunaon eta misalkan dari mah dari pandangan Bang Jack ya. Ada lukisan nilainya bisa miliaran gitu Bang Jack. Gimana kalau ini menurut Bang Jack ya? Nah, itu pandangannya kok bisa sih ada lukisan 1 miliar gitu. Misalkan cuma lukisan gitu doang kan saya bisa gambar gitu mah. Nah, tak kurang jadi mahal. Kalau pandangan saya, penilaian saya, kenapa orang itu lukisannya mahal banget? Itu historisnya. Oke. Jadi seorang kolektor, pembeli dengan harga gila, itu tidak akan membeli sekonyong-konyong, membeli saja tanpa mengetahui historis si pelukisnya dari nol sampai besar, sejarahnya bagaimana perjalanannya, itu akan tertarik dengan prosesnya itu. Makanya harga itu semakin mahal karena prosesnya itu. Storynya itu. Banyak contoh-contoh toko-toko besar. Avandi itu historisnya kan dari nol sampai ini. Nah si kolektornya itu sudah mempelajari dari nol sampai Joko Pekik, historisnya gini sampai mahal banget. Nah itu tidak langsung dia baru melukis udah langsung gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Biasanya banyak seperti itu. Tapi lukisannya ngasal nggak? Itu pengalaman dia. Yang banyak laku itu adalah emosi pengalaman yang dia alami. Biasanya gitu, walaupun bentuknya tidak buat kita yang awam sih asal. Tapi dari warna, dari goresan, orang kolektor itu udah tahu. Makanya si kolektor itu sedikit ngerti tentang lukisan, walaupun nggak ngerti, dia suka bawa pendampingnya yang ahli dalam lukisannya. Kurator biasanya kalau misalkan kita merasa aneh dengan harga lukisan 1 miliar, berarti targetnya bukan kalian. Iya. Gitu kan? Iya. Iya, artinya gitu. Maksudnya ada orang yang memang targetnya ya gua bakal beli nih lukisan mahal gitu. Kayak contohnya gini aja, yang viral lah. Maksudnya kita dunia tahu lah bahwa lukisan siapa tuh yang cewek tuh? Siapa? Anu awet gambar awet, anu mahal, anu viral. Jehan. Bukan gambar yang cewek. Lukisan gambar awet. Awenuts. Lain. Mona Lisa. Itu kan sejarahnya kan secara gambar kan dia gambar awet. Itu doang katanya gitu doang. Tapi kan sejarah zaman kerajaan sampai triliunan sekarang udah lelangnya udah ini. Tapi itu masih sejarah kan masih misteri. Diteliti ini siapa sih perempuannya, waktu gimana gini, zaman kerajaan apa. Nah, itu sejarah prosesnya itu situasi dia waktu ngelukis apa situasinya itu makanya dari situ Da Vinci dulu ya. Itu memang sejarah. Makanya ya orang yang beli saya kalau ada orang yang beli mahal pasti saya ngelihat si pelukisnya dulu perjalanan si pelukisnya dengan konsistennya dia dengan lika-liku hidupnya dia makanya nggak aneh gitu, hal yang wajar kalau udah ngelihat gitu. Oh, pantas perjuangannya juga udah perih gitu. Nah, kalau Bang Jack sendiri paling mahal deh lukisan. Ya ini mah bukan ini ya, maksudnya pengen tahu aja. Ya pernah ada yang beli dengan harga berapa? Ngalamin 20 juta doang. 20 juta? Buat saya sih mahal banget itu. Iya. Emang saya, tapi kecil itu sih. Ya, maksudnya dari pandangan saya yang awam itu kecil, maksudnya besar banget. Tapi kan kalau di antara pelukis lagi kan mungkin ada yang ratusan juta, itu yang kecil. Gitu. Iya, tapi itu dong, gede, ya? Baru ngalamin itu doang. Siapa itu nuka tipu?
Itu orang mana itu waktu yang beli? Maksudnya gambar apa dan orang mana? Gambarnya cuma di musola kecil, musola. Jadi saya di empang, empang kecil. Kalau dulu empang di kampung itu suka ada geladagan ke empang itu ya kan bambu. Nah saya gambar orang lagi hudu, lagi di situ, lagi antri hudu di situ. Ada langgar, kalau dulu mah langgar ya. Iya. Langgar itu memang waktu saya di kampung, waktu kecil. Kalau hudu itu di kali, di kali tempat apa irigasi lah. Nah dari situ udah kesininya belum ngalamin lagi. Ya biasa lah sekarang mah orderan biasa, lalu pameran udah. Itu emang gambarnya kayak semi abstrak sih, semi abstrak. Ya. Nah, sisi yang belinya itu diceritain atau emang langsung beli aja? Ceritain. Diceritain story-nya. Semuanya ceritain. Siap. Dia pengen tahu kenapa gini. Ya ceritain semua. Kan judulnya udah ada, terus deskripsinya udah ada, tapi ditanyain lagi lebih detail gini. Udah. Nanti kita nggak nyangka mau dibeli kan. Udah cukup. Jadi lalu lalang lagi orangnya udah enggak ini tapi lama-lama ada telepon ya udah 20 juta ya. Kalau memang santai. Nah dari situ udah. Nah itu pengalaman dengan 20 juta. Udah lama banget kejadiannya. Nah sekarang kesini saya kebanyakan pengen mencoba sketsa lain yang cepat, yang ini. Jadi tetap ngelukis di rumah santai, tapi waktu main kemana saya harus tetap berkarya. Dengan main nongkrong di mana tetap berkarya, coret-coret. Makanya saya suka senang skate live gitu. Nah, coba dalam waktu kita kasih waktu ngobrol kita sambil ngobrol bisa kan? Sambil ngobrol bisa kita ngobrol. Ini skate live, contoh skate live karena sketsa. Nah, ini dari definisi tadi ya udah jelasin sketsa gitu. Makanya kita perlu menguasai sketsa dulu, setelah sketsa baru kita ke gambar. Kita sambil ngobrol seperti ini juga harus. Ini Bang Jack ini mau membuat wajah. Ya, sketsa wajah saya teman-teman dalam waktu sambil udah mulai nih dalam waktu 5 menit. Apakah beliau bisa untuk menggambar wajah saya? Dan seperti yang Bang Jack bilang bahwa memang kalau udah jadi pelukis mah ya semuanya harus bisa. Tapi pada akhirnya Bang Jack pun menemukan jati dirinya tadi, neo ekspresionis. Wah, gokil. Termasuk saya suka banget dengan pemilihan warna-warna. Saya udah lihat sih karya-karya Bang Jack. Warna-warnanya itu bertabrakan. Kuning nanti kuning pada umumnya. Nah, itu kan artinya tidak ada di pasar nih kuning. Nggak ada kepastian itu kuning apa dimasukin ini. Tapi akhirnya maksudnya kan kalau di pasar kan kuningnya kuning eta. Akhirnya Bang Jack enggak campuran ini. Campur-campuran ya. Iya, makanya gelo itu. Makanya banyak orang bilang bahwa seniman itu seperti orang gila. Cigana memang kadinya ya. Emang kadinya. Orang gila yang bisa cari duit. Gitu ya. Iya. Makanya gambar-gambar saya itu orang warna menabrak gitu. Coba perhatikan lah. Resep warna Iya, betul. Karena kebebasan, saya nggak diatur, warna mau apapun silakan aja pakai saya dituangin di sini. Seperti itu. Jadi orang udah siap nih dengan konsep seperti ini. Saya karena di sini saya menemukan kebebasan menuangkan warna dan garis yang sembraut, kata orang mah sembraut, garis itu nggak ngebentuk gitu, kemana aja kayak anak-anak kecil lah. Betul, anak kecil asal gitu ya. Anak kecil kalau di tembok kan kemana aja garisnya gitu, larinya kemana aja gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya coba sama anak-anak kecil. Wah, kan saya sering ngajar di sekolah anak-anak kecil ya. Makanya yuk budak menangan amat gambarnya. Beban naon gitu kalau lihat dari anak-anak teh. Makanya saya nyoba aja tuh gaya-gaya seperti itu di kanvas teh, ngalir seperti biasa. Ngenahun gaya gini gitu karakter gini teh. Karakter yang bebas seperti itu ya. Makanya cuma saya pernah kan ada, ini bukan pelukis sih, ada apa namanya? Enggak tahu lukisan atau apa. Saya membaca di komen ada orang yang
harusnya seni itu ada patokannya. Jadi orang itu tidak asal untuk membuat karya, katanya gitu. Jadi harus ada undang-undang di komen ya. Ada orang itu. Jadi harus ada undang-undang yang mengatur tentang orang tuh bikin seni tuh harus sampai sini gitu. Jadi kalau gambarnya aneh-aneh itu tuh udah bukan seni lagi katanya gitu. Setuju gak Bang Jack? Kalau saya sih ya enggak ya. Enggak. Berarti kan dibatasin ya? Dibatasin. Iya. Cuma yang dibatasin itu kita berkarya jangan sampai mengundang terlalu vulgar, sara dan ini. Itu yang batasan itu. Betul, jadi walaupun sebebas-bebasnya kita sebagai seniman berkarya, tapi bebas yang terkontrol gimana? Betul. Itu. Sebenarnya masih ada juga yang kayak gitu. Itu ada juga. Ya nggak apa-apa mungkin ya. Cuma kan untuk secara publikasi hanya untuk orang internal aja lah ya. Iya. Gitu jadi hal-hal seperti itu. Betul. Ya mungkin kalau dibatasin ya tadi ya regulasinya tidak boleh sara atau pornografi dan lain-lain. Silahkan. Karena kalau kayak gitu kadang-kadang juga jadi bahan ini gunjingan walaupun bebas lah. Iya. Pada akhirnya kan kalau ini memang sih kalau seni itu memang tidak boleh digabung-gabungkan dengan hal-hal ya contohnya kayak misalkan keagamaan. Itu mah udah pasti akan ini harus ada serasinya. Ya. Maksudnya kalau dihubung-hubungkan dengan itu ya gak bakal ada sinkronnya. Iya, nggak akan. Kita menggambar bukan ini ya, bukan berbicara pornografi, menggambar perempuan telanjang. Itu kan tergantung mindset orang. Mindset orang melihat. Betul. Kalau mindset pikirannya udah, iya, mungkin ini ini pornografi gini. Cuma kalau seniman ini adalah seni gitu, makanya tidak boleh digabung-gabungkan dengan hal-hal seperti itu ya. Makanya ada suatu pameran yang khusus gambar-gambar. Ada aliran nudes kan ya? Ada aliran nudes itu gambar-gambar yang agak semi porno, gambar selendang, kelihatan susunya itu di pameran itu harus pameran yang tertentu. Pengunjung juga pengunjung yang harus tertentu dibatasi pengunjungnya. Itu jangan sampai anak-anak melihat. Ada ya? Ada itu pameran. Memang ada sih. Pameran seperti itu. Kalau kita pameran orang-orang gambar-gambar aliran itu gitu, karena aliran itu memang ada gambar-gambar ya semi porno gitu, tapi porno juga bukan porno mengandung syahwat. Betul. Enak banget dilihat gitu. Estetikanya ada seni. Betul. Beda dengan kalau paham. Maaf lah seperti itu beda. Kelihatannya kan beda. Betul. Seperti itu mah tergantung mindset lah ya. Mindset kita. Memang tergantung mindset. Mindset pemikiran kita aja. Ya kalau berbicara kayak sensor lah ya, kan ada kartun Nobita. Ada yang seperti itu ya. Iya, si Shizuka kan, dia kan ke pantai pakai baju renang. Begini ya. Iya, tapi disensor. Sebenarnya nggak. Siapa yang sange gitu. Padahal itu kan gitu. Padahal kartunnya cuma kartun doang gitu. Cuma ini doang. Ya itulah kok sampai seperti itu gitu. Ya. Menarik. Jadi hal-hal seperti itu tinggal pemikiran kita aja gimana ininya. Oke, udah 5 menit nih. Udah hampir ini kena. Ya, udah hampir kena gambarnya nih guys. Jadi tantangan langsung skate live. Karena memang Bang Jack ini pun beliau kadang kalau di event-event kayak kita aircraft lah ya. Kita kalau bikin event Bang Jack ini spesialis live sketch. Jadi kalau datang ke event terus ada Bang Jack pengen dilukis bisa langsung di situ. Nah, ini memang Bang Jack ini adalah ahlinya. Jadi dalam waktu beberapa menit, mungkin kalau 5 menit terlalu singkat ya. Apalagi muka saya selalu bergeser-geser. Iya, harusnya objek gerak banget. Harusnya kalau itu diem gitu. Agak diam sedikit. Betul, agak diam sedikit itu akan lebih gampang karena kalau ini kan gerak pusat objeknya benar-benar tantangan, tapi keren tantangan gini ya. Betul. Setidaknya ini akan tahu bahwa gambar ini adalah saya. Kita lihat nih teman-teman. Aduh, ini kayaknya seperti lari banget nih. Gak apa-apa. Saya tinggal di luar mah Cika sih. Cika saya. Oke. Ini karena waktunya sebentar ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau pesan gambar yang mirip muka kalian, nah nanti bisa ke Bang Jack. Di mana sih ke Bang Jack kalau mau menghubungi Bang Jack? Sanggar saya itu di Karangpawitan, di Kepu. Saung YHB ya? Saung YHB itu sanggar saya, teman-teman tempat belajar lah. Oke, jadi kalau mau order lukisan ataupun mau live sketch, ke IG juga boleh. Jack Haris ya? Iya. Silahkan untuk cek aja Instagramnya teman-teman ke situ. Siap. Oke. Ada. Selesai. Oke.
Sketsa 5 menitnya udah. 5 menit. Oke. Pas. Sip. Ini dia gambarnya guys. Walaupun Ini seperti Chico Jericho ya. keren banget. Enak bergambarnya di sini kan di jenggotnya. Betul, jenggot. Karena ya muka saya gerak-gerak juga harus kamera kan. Pada akhirnya ya. Tapi kena juga. Kena. Jadi intinya kalau sketsa itu garis-garis doang. Betul. Garis-garis mata sama hidung sama bibir udah cukup. Betul. Gak usah dibanyakin arsiran ini nanti masuknya ke drawing gambar, ke drawing lagi. Nanti lari. Sketsa itu memang dibatasi waktunya harus 10 menit ke bawah. Betul. Itu jadi akan sketsa. Tapi kalau udah 30 menit jadi nggak gambar. Nggak gambar. Gambar wajah mirip deh, foto jika foto deh gitu. Intinya seperti itu. Jadi kita harus tahu batasan sketsa, drawing dan lukisan. Itu aja. Oke, siap. Jadi hal-hal seperti itu makanya harus cepat. Oke, siap. Thank you Bang Jack. Oke, makasih banget. Juga kalau misalkan mau cara ordernya tadi udah dikasih tahu, jadi silahkan untuk cek aja Instagram ataupun langsung IG-nya langsung ke Jack Haris Bonandar Art. Atau ada di situ juga Saung Kreasi JHB. Nah, datang aja ke situ. Karena tempat buat nyuhan lah ya. Nyuhan ngopi nyantai karena teman-teman kan sekarang sering ngumpul juga ngobrol di sana. Cukup adem lah dengan suasana alamnya. Oke. Kalau berbicara ngomongin seni mah gak bakal ada ujungnya, apalagi cara gimana ngelah itu bukan di sini tepatnya di Saung JHB. Jadi kalau di sini mah kita hanya sharing-sharing sedikit. Intinya ya kita kalau punya niatan, lakukan saja. Bagus atau tidaknya, pro dan kontranya, buat dulu. Kumangke. Iya, gerak dulu. Gambar dulu. Apapun seperti itu. Kalau kita punya keinginan, lakukan saja. Sukses atau enggaknya, urusan nanti. Saya juga mau gambar di Bang Jack. Ini sebagai closingnya. Closing, kita sketsa nih, Bang Epul sketsa. Ini kawan saya. Terima kasih teman-teman. Oke, sip. Close langsung.